4676. Beberapa hari kemudian, Bright Sun Divine Monarch adalah yang pertama pulih, tetapi segera sosoknya berkedip dan dia menghilang, mungkin untuk menyelidiki situasi di sini dan menemukan cara untuk melarikan diri. Dia telah pergi selama lebih dari setengah bulan, dan hanya setelah setengah bulan dia tiba-tiba muncul di fragmen luar angkasa lain, wajahnya pucat. Jelas, dia tidak menemukan petunjuk apapun, dan bahkan dengan fondasi Open Heaven Orde ke-8, dia tidak dapat dengan paksa menerobos dan meninggalkan tempat ini. Ruang di sini sangat kacau, jadi tidak peduli apa yang dia lakukan, semua serangannya akan dikirim secara acak ke fragmen ruang lain, sampai mereka seperti semburan kemampuan ilahi yang mengejar mereka sebelumnya, berkedip-kedip di antara berbagai fragmen dan menghabiskan energi mereka. Kekuatan kekerasan tidak dapat digunakan untuk menerobos tempat ini, juga tidak ada pola untuk itu, bahkan seseorang sekuat Bright Sun Divine Monarch hanya bisa menerima kenyataan bahwa dia terjebak. Pada saat yang sama, Yang Kai menyembuhkan luka-lukanya sambil memperhatikan alam semesta kecilnya. Dalam perjalanan untuk melarikan diri, ketika Yang Kai sedang menyelidiki alam semesta kecilnya sendiri, dia telah memperoleh beberapa wawasan, dan kilasan wawasan muncul di benaknya. Sayangnya, sebelum dia dapat sepenuhnya memahaminya, Xia Linlang telah memotongnya. Saat itu, dia terlalu cemas untuk melarikan diri dan tidak punya waktu untuk memikirkannya terlalu dalam. Sekarang, meskipun dia terjebak, itu memberinya kesempatan untuk tenang. Di alam semesta kecil, rasa ilahi Yang Kai muncul, hidup dan hidup, seperti orang sungguhan yang berdiri tinggi di langit, menghadap ke lautan orang di bawah, mengamati pembangunan kota, menyaksikan terbit dan tenggelamnya matahari dan bulan, kelahiran bayi dan kematian yang tua. Seiring waktu berlalu, matanya berangsur-angsur menjadi cerah. Pada saat tertentu, perintah pengampunan bergema di seluruh dunia. Atas nama duniaku, aku memerintahkan kekuatan ruang dan waktu. Petik 2. Dalam sekejap, 10 juta makhluk hidup yang telah bermigrasi ke alam semesta kecil tampaknya telah menyadari sesuatu dan mereka semua melihat ke langit, terutama para penguasa alam kaisar. Persepsi mereka sangat jelas, tetapi ketika mereka dengan hati-hati memeriksa sekeliling, mereka tidak dapat menemukan apapun. Seolah-olah seluruh dunia telah mengalami beberapa perubahan halus, tetapi pada saat yang sama, sepertinya tidak ada yang berubah, menyebabkan mereka bingung. Dalam sekejap, seluruh dunia kembali ke keadaan semula. Jauh di atas awan, Yang Kai menyeringai dan tertawa tanpa suara. Puluhan juta makhluk hidup yang tinggal di alam semesta kecilnya tidak bisa merasakannya, tetapi bukan berarti alam semesta kecilnya tidak berubah, bahkan perubahannya sangat besar sehingga dia tidak bisa mempercayainya. Aliran waktu di sekitar alam semesta kecil hampir 2 kali lebih cepat dari dunia luar. Su Linggong pernah berkata bahwa jalan pintas menuju kultivasi di dunia ini, selain memasuki dunia sumber kecil untuk mendapatkan pengalaman, adalah sungai waktu. Aliran waktu di sungai waktu berbeda dari dunia luar. Di luar sungai waktu, 1 tahun sama dengan 100 tahun, atau 1000 tahun, atau 10.000 tahun. Dia telah memasuki dunia sumber kecil sekali, tetapi dia hanya pernah mendengar tentang sungai waktu dan belum pernah melihatnya secara pribadi. Dia juga memikirkan seperti apa sungai waktu yang misterius itu, tetapi sayangnya, dia tidak pernah memiliki kesempatan ini. Tapi sekarang, di bawah dukungan ganda dari hukum ruang dan waktunya, alam semesta kecil sebenarnya mandi di sungai waktu. Meskipun itu hanya versi miniatur sungai waktu, itu masih mampu meningkatkan aliran waktu di alam semesta kecilnya hingga hampir 2 kali kecepatan dunia luar. Dengan kata lain, 1 hari di dunia luar berarti 2 hari di alam semesta kecilnya. 1 tahun di dunia luar berarti 2 tahun untuk alam semesta kecilnya. Perubahan semacam ini tidak berdampak langsung padanya, tetapi bagi makhluk hidup yang hidup di alam semesta kecil, itu berdampak besar. Percepatan aliran waktu tidak memperpendek umur makhluk hidup alam semesta kecil, karena dalam persepsi mereka, waktu masih sama, hanya berubah jika dibandingkan dengan dunia luar. Tujuan terbesar dari membesarkan makhluk hidup dalam tubuh seseorang adalah untuk melengkapi kultivasinya sendiri, akan membutuhkan banyak waktu untuk menerobos di tahap Open Heaven, dan makhluk hidup di dalam tubuh seseorang akan dapat tumbuh dan berkembang biak, terus-menerus menguat. Dasar alam semesta kecil bahkan jika kultivator Open Heaven State tidak berkultivasi, peningkatan semacam ini tidak akan berubah. Sekarang aliran waktu alam semesta kecil telah dipercepat, itu berarti Yang Kai akan dapat memperoleh lebih banyak manfaat di masa depan. Dia hanya mencobanya dalam sekejap inspirasi, tapi dia tidak menyangka itu benar-benar berhasil. Itu adalah kejutan yang menyenangkan. Namun, hal semacam ini hanya bisa dicapai dengan memahami hukum waktu sampai batas tertentu. Hukum waktu dikenal lebih sulit untuk dikembangkan daripada hukum luar angkasa,
jadi berapa banyak orang di dunia ini yang bisa mengolah hukum waktu ke tingkat ke-6 seperti Yang Kai? Di masa depan, Yang Xiao dan Yang Sui harus dapat melakukan hal yang sama, karena mereka adalah penerus Kaisar Agung Waktu yang mengalir. Sayangnya, dengan pencapaiannya saat ini di hukum waktu, bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia hanya akan mampu meningkatkan aliran waktu semesta kecilnya hampir 2 kali lipat. Lebih dari itu akan menjadi harapan yang luar biasa. Mungkin di masa depan, saat pemahamannya tentang hukum waktu semakin dalam, pengganda ini juga akan meningkat. Meskipun melakukannya memiliki manfaat besar, itu bukan tanpa biaya. Bagi Yang Kai, harga yang harus dia bayar adalah esensi hidupnya sendiri. Alam semesta kecil adalah fondasi hidupnya, dan kecepatan berlalunya waktu untuk alam semesta kecil sama dengan kecepatan di mana esensi hidupnya berlalu. Namun, untuk kultivator tahap Open Heaven Orde ke-6 seperti dia, kerugian ini dapat diabaikan dibandingkan dengan manfaat yang akan dia terima. Belum lagi kekuatannya hampir 2 kali lipat, jika dia bisa meningkatkannya 100 kali, Yang Kai akan melakukan hal yang sama. Dengan cara ini, dia tidak hanya dapat memperoleh manfaat dari kelangsungan hidup dan reproduksi makhluk hidup di tubuhnya, banyak dari mereka juga dapat mempersingkat waktu kultivasi mereka hampir setengahnya dan tumbuh lebih cepat. Setelah diam-diam mengamati selama lebih dari 10 hari, Yang Kai memutuskan bahwa semakin cepat waktu berlalu, semakin sedikit dampaknya pada mereka, jadi dia menarik pikirannya. Melihat ke atas, Xia Linlang melihat sekeliling dengan ekspresi bosan di wajahnya. Mata mereka bertemu dan mereka sedikit mengangguk, sementara Bright Sun Divine Monarch duduk bersila, tampaknya mencoba memahami kebosanan tempat ini. Yang Kai diam-diam mencibir. Meskipun Raja Ilahi Matahari Terang adalah tahap Open Heaven Orde ke-8 dan memiliki kekuatan tirani, bahkan jika dia ditempatkan di salah satu Paradise dan Cave Heaven, dia masih akan menjadi penatua tertinggi. Namun, dia tidak mahir dalam hukum luar angkasa. Jadi bahkan jika dia diberi 1000 atau 10.000 tahun untuk bermeditasi di sini, dia mungkin tidak bisa mendapatkan apapun. Namun, ide Bright Sun Divine Monarch tidak diragukan lagi benar. Tata ruang tempat ini kacau, tanpa pola untuk dibicarakan. Karena itu disebabkan oleh kemampuan ilahi luar angkasa pakar agung kuno, selama seseorang dapat memahami misteri tempat ini dan mencari tahu pembuluh darah di antara banyak fragmen ruang, mereka secara alami akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Yang Kai merasa sulit untuk membayangkan seberapa tinggi pencapaian hukum luar angkasa dari ahli agung kuno yang telah menggunakan kemampuan ilahi itu di masa lalu telah tercapai. Bahkan setelah bertahun-tahun pembaptisan, ia masih mampu menolak perbaikan diri dari hukum dunia. Setelah menghabiskan 20 tahun di kuil semesta dan memahami misteri formasi alam semesta, pencapaian Yang Kai dalam hukum luar angkasa telah mencapai tahap ke-8, tetapi tidak mungkin baginya untuk mencapai ini. Mungkin hanya ketika pencapaiannya dalam hukum luar angkasa mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, ditambah dengan kekuatannya di tahap Open Heaven Orde ke-9, dia akan dapat menampilkan kekuatan menakjubkan dari orang-orang kuno. Duduk bersila, Yang Kai menenangkan pikirannya dan mulai memahami misteri Space Divine Ability. Waktu berlalu, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Yang Kai berpikir bahwa dia hanya perlu beberapa tahun untuk membebaskan diri dari tempat ini, tetapi pada kenyataannya, 30 tahun telah berlalu dan dia masih belum dapat menemukan pembuluh darah dari fragmen luar angkasa ini, meskipun dia memiliki beberapa petunjuk. Dia masih jauh dari bisa membebaskan diri. Semakin dia mengerti, semakin dia bisa merasakan kekuatan ahli agung kuno yang telah menggunakan kemampuan luar angkasa ini. Untungnya, meskipun 30 tahun bukanlah waktu yang singkat, itu hanya sekejap bagi kultivator tahap Open Heaven. Apakah itu Yang Kai, Xia Linlang, atau Bright Sun Divine Monarch, semuanya tenang dan tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda kecemasan, terutama Bright Sun Divine Monarch. Sejak dia mulai memahami tempat ini 30 tahun yang lalu, dia telah duduk bersila dalam meditasi, seolah-olah dia telah meninggal. Xia Linlang tahu bahwa satu-satunya harapannya untuk melarikan diri adalah mengandalkan Yang Kai, jadi dia tidak membuang waktu dan menghabiskan sebagian besar waktunya berkultivasi. Kadang-kadang, dia akan bergerak, bolak-balik di antara berbagai fragmen ruang dalam mencoba untuk menemukan sesuatu, tetapi setiap kali dia pergi, waktu dia akan kembali tidak pasti. Lagi pula, dia tidak bisa mengontrol di bagian mana dia akan muncul. Terkadang, jika keberuntungan seseorang baik, mereka akan muncul kembali di bidang penglihatan Yang Kai setelah beberapa hari. Terkadang jika keberuntungan seseorang buruk, mereka akan menghilang selama berbulan-bulan. Namun, selain tidak dapat meninggalkan tempat ini, tidak perlu khawatir menghadapi bahaya apapun. Di dalam alam semesta kecil, Divine Sense Yang Kai muncul. Selama 30 tahun terakhir,
dia tidak secara membabi buta memahami kemampuan ilahi, karena dia tahu bahwa jika dia benar-benar melakukannya, akan mudah baginya untuk menggali lubang di dinding. Dia juga perlu istirahat. Metode yang dia gunakan untuk menenangkan pikirannya adalah dengan menggunakan Divine Sense-nya untuk berkeliling di alam semesta kecilnya. 30 tahun di dunia luar, 60 tahun di alam semesta kecil. Generasi manusia telah berlalu. Setelah 60 tahun, perubahan alam semesta kecil menjadi sangat jelas. Jika alam semesta kecil sebelumnya tidak bernyawa, maka alam semesta kecil saat ini penuh dengan vitalitas. Ketika puluhan juta makhluk hidup telah bermigrasi ke sini, populasi telah menurun tajam. Bagaimanapun, dengan perubahan kondisi kehidupan, ketidakpuasan air dan tanah, dan risiko penyakit dan kematian, populasi puluhan juta telah dikurangi menjadi sekitar 8 juta. Sekarang setelah 60 tahun telah berlalu, tidak hanya populasi yang pulih, tetapi juga meningkat. Yang Kai tidak tahu persis berapa peningkatannya, tetapi meskipun dia hanya membutuhkan satu pemikiran untuk memahami segala sesuatu tentang alam semesta kecil, dari sudut pandang orang luar, dia telah menyaksikan berbagai perubahan di alam semesta kecilnya. Selama perjalanannya, Yang Kai telah memperoleh banyak hal. Reproduksi dan kelangsungan hidup makhluk hidup terus-menerus memunculkan kekuatan energi spiritual. Selama 60 tahun terakhir, fondasi alam semesta kecil secara alami terus tumbuh, meskipun ia tidak pernah berkultivasi. Saat ini, puluhan juta makhluk hidup tersebar di seluruh wilayah alam semesta kecil, dengan lusinan kota dengan berbagai ukuran. Ada juga kota dan desa kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan seluruh alam semesta kecil berkembang. Di luar kota, sosok Yang Kai muncul, duduk di bahu kiri dan kanannya adalah dua sosok kecil. Kedua sosok ini hanya seukuran telapak tangan dan tampak seperti gadis mini. Keduanya mengenakan gaun hijau, salah satunya memiliki sepasang kuncir kuda sementara yang lain mengenakan sanggul rambut gadis muda. Keduanya secara alami adalah Muzu dan Mulu dari Wood Spirit Ras. 4677. Sejak membawa Muzu dan Mulu keluar dari wilayah timur, mereka telah tinggal di kebun obat dunia kecil misterius, merawat berbagai bunga roh dan rumput di kebun obat untuk Yang Kai. Ras roh kayu memiliki bakat bawaan untuk mengelola tanaman roh dan memiliki keunggulan yang tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa, jadi mereka lebih dari bersedia untuk menemani tanaman ini. Jadi meskipun mereka berdua tidak pernah berinteraksi dengan dunia luar dan hanya merawat tanaman di kebun obat, mereka tetap puas. Ketika Yang Kai menerobos ke Open Heaven Stage, alam semesta kecilnya telah menyatu dengan dunia kecil yang misterius, jadi tentu saja, taman obat juga telah menyatu dengannya. Selama bertahun-tahun, dua roh kayu kecil telah hidup bersama di dunia semesta kecil di dalam tubuhnya. Mampu menemani bunga dan tanaman ini membuat dua roh kayu kecil itu bahagia, tetapi kadang-kadang mereka akan merasa kesepian, terutama karena Yang Kai tidak punya banyak waktu untuk menemani mereka. Namun, situasi ini akhirnya berubah setelah alam semesta kecil memigrasi banyak orang. Selama beberapa tahun terakhir, Yang Kai telah berkeliling alam semesta kecilnya, dan setiap kali, dia akan membawa dua roh kayu kecil bersamanya. Kedua anak kecil itu sangat antusias dengan hal semacam ini, dan setiap kali mereka bepergian dengan Yang Kai, mereka akan melihat banyak hal menarik dan lezat. Perubahan yang cukup besar. Yang Kai menatap papan nama di depannya dan melihat kata-kata, koleksi 7 bintang, terukir di atasnya. Di bahu kirinya, Muzu, yang memiliki temperamen sedikit lebih stabil, berkata, ini benar-benar tidak kecil. Terakhir kali kami datang ke sini, hanya ada sebuah desa kecil, kan? Ini baru 5 atau 6 tahun, tapi itu sudah menjadi pasar. Mata Yang Kai berkilat ketika dia mengamati dunia sejenak sebelum tiba-tiba menyadari sesuatu, ada sekte di dekatnya, itulah sebabnya ia menarik begitu banyak orang untuk menetap di sini. Petik 2. Sekte ini tampaknya disebut Seven Star Square, dan nama pasar ini jelas dinamai menurut sekte ini. Mulu yang pendiam dan pemalu duduk di bahu kanan Yang Kai dan mengisap jarinya, bertanya dengan sedih, bisakah kita tetap makan pangsit beras ketan nenek? Petik 2. Muzu memelototinya dengan marah, makan, yang kamu tahu hanyalah cara makan. Berat badanmu sudah bertambah banyak, tahu. Mulu terkejut, menundukkan kepalanya untuk melihat dirinya sendiri dengan panik, apakah aku gemuk? Bagaimana? Muzu melirik dan mendengus, kamu bahkan tidak tahu seberapa besar dadamu, beraninya kamu bertanya pada orang lain. Mulu tersipu dan berkata, ini sudah sangat besar. Muzu menundukkan kepalanya dan menatap dadanya, wajahnya dipenuhi amarah. Yang Kai tertawa dan menghiburnya, jangan takut, musuh hanya mencoba menakut-nakutimu. Mulu sangat ramping dan memiliki tubuh yang bagus. Nenek masih di sini,
dan dia tampaknya telah mendirikan sebuah kios di sini. Ayo masuk. Bagus, bagus. Mulu mengangguk berulang kali. Memasuki kota, Yang Kai disambut oleh banyak orang, meskipun tidak seramai kota-kota besar itu, hanya ukuran kota ini saja sudah cukup mengesankan. Pakaian biasa Yang Kai dapat dilihat di mana-mana di koleksi 7 bintang, jadi tidak ada yang terlalu memperhatikannya. Meskipun dua roh kayu kecil duduk di bahunya dan Mulu bahkan mengayunkan kakinya, dengan gembira melihat sekeliling, tidak ada satupun dari mereka yang memperhatikannya. Bagaimanapun, Yang Kai adalah penguasa alam semesta kecil, sebagai penguasa tempat ini, secara alami mudah baginya untuk menggunakan otoritasnya untuk menipu orang lain. Berjalan langsung menuju bagian kota tertentu, ada sebuah warung kecil di sisi jalan tempat seorang wanita tua berambut putih sedang sibuk. Warung itu tidak besar dan hanya memiliki 2 meja yang masing-masing dikelilingi oleh 4 meja panjang. Bangku-bangku pada saat ini, itu dipenuhi dengan orang-orang, dan banyak dari mereka memegang mangkuk besar dan berjongkok di samping, minum teh sambil makan pangsit beras ketan emas di tangan mereka. Terakhir kali Yang Kai melewati tempat ini dengan 2 roh kayu kecil, dia telah tinggal di rumah nenek ini sepanjang malam. Nenek itu sendirian dan tidak memiliki anak, jadi dia membawa 2 kue beras ketan untuk menghibur dia. Mulu sangat menyukai rasa pangsit beras ketan itu dan tidak bisa melupakannya selama ini. Setelah beberapa tahun, desa itu menjadi kota, dan nenek mendirikan kios di sini. Setelah mengantri beberapa saat, giliran Yang Kai tiba. Sup teh adalah 1 koin tembaga per mangkuk, dan begitu juga pangsit kecilku. Apa yang diinginkan pemuda ini? Tanya nenek. Semangkuk sup teh dan 10 pangsit. Yang Kai tersenyum. Nenek itu menatapnya dan berkata, nafsu makan anak muda tidak kecil, bisakah kamu makan 10 pangsit? Nasi ketan baik untuk perutmu, tetapi jangan makan terlalu banyak. Yang Kai tertawa dan menepuk perutnya, tidak apa-apa, nenek, aku punya nafsu makan yang besar. Petik 2. Nenek itu mengangguk dan dengan cepat bertanya, anak muda, apakah wanita tua ini pernah melihat Anda di suatu tempat sebelumnya? Mengapa Anda terlihat begitu akrab? Petik 2. Yang Kai melangkah maju untuk membantu dan tersenyum, apakah nenek lupa? 6 tahun yang lalu, ketika saya melewati tempat ini, nenek membawa saya di malam hari dan bahkan membuatkan saya 2 pangsit kecil. Petik 2. Nenek tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata, aku ingat sekarang, itu kamu. Ini aku, ini aku. Yang Kai mengangguk berulang kali, pangsit nenek sangat lezat, aku sering memikirkan rasa itu selama bertahun-tahun, jadi kali ini aku datang ke sini untuk mencarinya. Petik 2. Nenek tersenyum, sepertinya kamu tidak kenyang malam itu. Yang Kai menyeringai, nafsu makanku meningkat selama beberapa tahun terakhir. Nenek menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Meskipun gerakannya lambat, dia dengan cermat memanggang pangsit beras ketan. Aromanya tercium di udara dan Mulu tidak bisa menahan air liur. Pangsit nenek dijual dengan harga murah. Cukup mengenyangkan dan enak, jadi harganya setidaknya 3 koin tembaga. Yang Kai tersenyum. Nenek menggelengkan kepalanya dan berkata, hadiah dari guru ilahi, wanita tua ini seharusnya sudah meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu. Mampu hidup sampai sekarang sudah cukup. Apalagi, saya tidak punya anak, jadi mengapa saya membutuhkan banyak uang? Selama ini, panen saya cukup baik dan hidup saya cukup lancar, jadi saya tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Saya hanya ingin membiarkan orang-orang yang datang dan pergi ini mencicipi masakan wanita tua ini sebelum aku mati. Guru ilahi, yang disebutkan oleh nenek secara alami adalah Yang Kai. Mungkin makhluk hidup di sini tidak tahu bahwa tempat mereka tinggal adalah alam semesta kecil di dalam tubuh seorang kultivator tahap Open Heaven, tetapi mereka semua tahu bahwa ada guru ilahi yang memerintah dunia ini. Setelah dipindahkan dari surga Gua Bunga Pir ke tempat ini, semuanya telah damai selama beberapa dekade terakhir, bahkan nenek ini telah hidup selama bertahun-tahun. Karena vitalitas alam semesta kecil kaya, itu secara alami meningkatkan umur manusia. Mungkin mereka tidak tahu mengapa ini terjadi, tetapi penampilan orang-orang berumur panjang ini selama bertahun-tahun dengan jelas menunjukkan bahwa dunia ini lebih cocok untuk bertahan hidup daripada surga Gua Bunga Pir yang asli. Lebih dari 1 dekade yang lalu, nenek ini tidak sengaja jatuh. Dia adalah seorang wanita tua, jadi bagaimana dia bisa menahan jatuh yang menyakitkan seperti itu? Awalnya, dia seharusnya meninggal, tetapi setelah memulihkan diri di tempat tidur selama 10 hari atau setengah bulan, rasa sakitnya benar-benar hilang, dan setelah 1 atau 2 bulan, dia benar-benar bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan. Sekarang, nenek ini sudah berusia 100 tahun. Di masa lalu, ini tidak terbayangkan, tetapi sekarang, ada lebih dari 10 orang yang berumur 100 tahun berkumpul di sini.
Untuk manusia yang belum pernah berkultivasi sebelumnya, ini sudah merupakan umur yang sangat panjang. Segera, 10 pangsit beras ketan sudah siap dan Yang Kai pergi untuk mengambil semangkuk teh. Seseorang berteriak, konferensi perekrutan murid Seven Star Square telah dimulai. Kerumunan di jalan semua bergegas ke satu arah, langsung menuju Seven Star Square. Kios yang semula ramai tiba-tiba menjadi sunyi. Melihat ini, Yang Kai tidak mempedulikannya dan kebetulan duduk di meja kosong, minum teh sambil makan kue beras ketan panggang emas. Nenek membersihkan sisa mangkuk dan sumpit, menyekat tangannya, dan duduk di sebelahnya untuk beristirahat, bertanya dengan prihatin, "Anak muda, Anda telah bepergian ke seluruh dunia selama bertahun-tahun, namun Anda belum menemukan seorang istri." Petik 2. Yang Kai tersenyum, "Saya punya beberapa istri, semuanya wanita baik." "Begitukah? Aku tidak tahu." Nenek sedikit terkejut, "Karena kamu sudah punya istri, mengapa kamu masih berkeliaran?" Wanita terikat dengan pria sepanjang hidup mereka. Ketika seorang pria memiliki kehidupan yang stabil, seorang wanita akan dapat hidup dalam damai. Bukannya nenek ini memanfaatkan usianya untuk mengkritik Anda, tetapi Anda tidak boleh meninggalkan istri Anda di rumah. Anda harus menghabiskan lebih banyak waktu dengan mereka. Yang Kai dengan santai menjelaskan, "Apakah kamu tidak mendengar bahwa Seven Star Square menerima seorang murid? Saya pikir saya akan datang untuk melihatnya, tetapi sebelum saya pergi, situasi rumah saya sudah beres." Nenek itu mengangguk, "Jadi begitu. Jika kamu bisa memasuki Seven Star Square untuk berkultivasi, aku khawatir kamu tidak muda lagi, kan? Persyaratan Seven Star Square untuk menerima murid sangat ketat, terutama dalam hal usia." Yang Kai menjawab, "Tidak apa-apa, saya hanya akan mencoba." Petik 2. Bagus kalau kamu berpikir begitu, tapi kamu tidak perlu takut. Jika kamu tidak bisa masuk ke Seven Star Square, maka datanglah ke tempat nenek. Bisnis saya di sini cukup bagus dan saya tidak punya banyak waktu untuk sendiri, jadi akan lebih baik jika Anda dapat membantu saya. Nenek tidak akan hidup selama bertahun-tahun, ketika dia meninggal, Anda dapat mengambil alih kios ini. Saya tidak berani mengatakan Anda akan kaya, tetapi memiliki cukup makanan untuk dimakan tidak masalah. Paling tidak, kamu perlu mendukung istrimu. Ketika saatnya tiba, kamu bisa membawanya ke sini. Petik 2. Yang Kai menatapnya dengan tenang. Awalnya, dia baru saja mengatakan ini dengan santai, tetapi sekarang dia tidak tahu bagaimana menutupi kebohongan ini. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa nenek ini tulus dan, seperti yang dia katakan, dia tidak memiliki banyak umur yang tersisa. Bagaimanapun, wanita tua ini belum pernah berkultivasi sebelumnya dan esensi hidupnya mulai melemah. Mungkin dia sudah merasakannya. "Nenek," sebuah suara lembut terdengar, dan ketika Yang Kai menoleh, dia melihat seorang wanita berdiri tidak jauh darinya. Wanita ini tampak berusia awal 20-an, rambutnya diikat dengan santai menjadi sanggul wanita, kulitnya sedikit kuning. Meskipun kulitnya tidak terlalu bagus, penampilan wanita ini cukup luar biasa, tidak hanya pakaiannya yang kasar tidak mengurangi pesonanya, tetapi juga menonjolkan kecantikannya. Wanita itu menundukkan kepalanya, tampaknya sadar bahwa Yang Kai sedang menatapnya, matanya sedikit bingung. Yang dipedulikan Yang Kai bukanlah penampilannya, tetapi perutnya. Wanita itu jelas hamil, jadi bahkan jika Yang Kai tidak sengaja mencoba melihatnya, dia masih bisa merasakan kekuatan hidup kecil meledak dari perutnya. Yang Kai menatap perutnya yang membuncit. Pada saat itu, dia sepertinya merasakan sesuatu. Wanita itu menjadi lebih gelisah. Menyadari hal ini, Yang Kai dengan cepat menarik kembali pandangannya dan menundukkan kepalanya untuk menangani teh di depannya. 4678. Gadis kecil, kamu di sini. Tunggu sebentar. Nenek itu jelas mengenali wanita ini, jadi dia terhuyung-huyung berdiri, mengeluarkan kantong minyak, dan menyerahkannya. Secara alami, ada 7 atau 8 pangsit beras ketan yang dibungkus dalam kantong minyak ini. Wanita itu dengan cepat melambaikan tangannya, tidak perlu begitu banyak. Petik 2. Tanpa penjelasan apapun, nenek itu memasukkan kantong minyak ke tangannya dan dengan lembut menepuk punggung tangannya. "Nenek ingin memberikannya kepada Anda, jadi ambil saja. Tidak perlu terlalu sopan dengan saya. Apalagi semua orang di sini telah pergi ke Seven Star Square, jadi tidak mungkin saya bisa menjual semua barang ini. Jika saya menyimpannya semalam, mereka akan menjadi buruk. Anda memiliki tubuh lain sekarang, jadi Anda harus makan lebih banyak untuk memastikan kesehatan anak Anda." Petik 2. Wanita itu menundukkan kepalanya dan mengerutkan bibirnya, matanya sedikit merah pada akhirnya, dia membungkuk dan berterima kasih padanya sebelum dengan cepat pergi. Melihat sosoknya yang pergi, nenek menghela nafas ringan, gadis yang menyedihkan.
Yang Kai bertanya dengan santai, mengapa masih ada orang yang tidak bisa makan sampai kenyang? Petik 2. Nenek duduk dan berkata, bukan itu masalahnya. Kamu masih muda, jadi aku khawatir kamu tidak terlalu jelas tentang ini. Benua ini jauh lebih baik daripada benua tempat kita generasi tua tinggal. Selama satu memiliki tangan dan kaki, makan makanan lengkap tidak masalah. Awalnya, dia membuka kedai kecil dengan suaminya, jadi bisnisnya cukup bagus, tetapi beberapa bulan yang lalu, pria itu tidak sengaja jatuh dari tangga setelah mabuk dan meninggal. Dia sedang hamil, jadi dia tidak nyaman untuk bekerja, jadi dia menggunakan semua tabungannya untuk makan makanan lengkap. Petik 2. Yang Kai mengangguk, nenek itu baik. Petik 2. Nenek itu tersenyum, karena kita dari desa yang sama, ada baiknya kita bisa saling membantu. Awalnya, wanita tua ini ingin dia datang ke tempat saya untuk membantu, tetapi karena Anda telah melihat penampilannya, itu tidak cocok untuk dia menunjukkan wajahnya. Selalu ada beberapa orang yang tidak memiliki ide tentang wanita cantik. Hati manusia tidak dapat diprediksi. Yang Kai setuju. Menyelesaikan tehnya, Yang Kai berdiri, meletakkan 11 koin tembaga, dan berkata, Nenek, aku akan pergi ke Seven Star Square. Petik 2. Pergi, konferensi perekrutan murid telah dimulai, itu cukup hidup. Jika wanita tua ini masih 70 atau 80 tahun lebih muda, dia pasti akan pergi dan melihatnya. Wanita tua itu melambaikan tangannya dan berkata, bahkan jika kamu belum terpilih, jangan berkecil hati. Dunia jauh lebih baik sekarang, kamu tidak akan mati kelaparan di dunia ini. Yang Kai tersenyum, jika saya tidak terpilih, saya akan kembali ke rumah nenek untuk membantu menjual pangsit. Petik 2. Bagus, skill nenek juga bisa diturunkan, tapi akan lebih baik lagi jika kamu bisa dipilih. Jika kamu bisa berkultivasi, itu akan jauh lebih berharga daripada orang biasa seperti kita. Petik 2. Konferensi perekrutan murid Seven Star Square memang cukup meriah. Di luar gerbang gunung, ada lautan manusia. Meskipun persyaratan untuk memasuki gerbang gunung tidak tinggi, itu juga tidak rendah, terutama ketika datang untuk usia. Yang Kai berlari dan seperti yang diharapkan, dia tersingkir di area pendaftaran. Ini karena dia terlalu tua, dan artefak yang digunakan untuk menguji usia tulangnya menunjukkan bahwa dia sudah berusia 27 atau 28 tahun. Jika kultivasinya cukup tinggi, Seven Star Square mungkin telah membuka pintu belakang, tetapi kultivasi Yang Kai hanya di tahap elemen sejati. Pada usia seperti itu dan dengan kultivasi seperti itu, Seven Star Square secara alami memandang rendah dirinya. Di malam hari, Yang Kai kembali ke kota. Ketika nenek melihatnya, dia tidak menunjukkan kejutan dan hanya menghiburnya dengan mengatakan bahwa orang yang hidup tidak akan mati karena sembelit. Mulai sekarang, dia akan mengikutinya dan menjual pangsit untuk meneruskan kerajinannya. Yang Kai secara alami mengangguk. Saat matahari terbenam, Yang Kai mendorong gerobaknya bersama dengan berbagai pot, mangkuk, dan pot untuk menjual pangsit dengan nenek. Tempat ini awalnya di mana desa kecil itu berada, tetapi setelah perluasan kota, itu telah diintegrasikan ke tempat ini. Namun, tidak ada seorang pun di sini untuk memperbaikinya, jadi itu masih tampak agak bobrok. Di seluruh koleksi bintang 7, tempat ini memberikan perasaan kumuh. Dia dengan cepat mengambil barang-barang dari gerobak dan pergi ke sumur terdekat untuk mencucinya. Nenek memandang sambil tersenyum dan berkata dengan puas, dengan ketekunan, akan selalu ada makanan. Sejak hari itu, sesosok pemuda muncul di kios pangsit beras ketan koleksi bintang 7. Pada siang hari, Yang Kai dan neneknya mendorong kereta keluar dari kios untuk menjual teh dan pangsit murah. Di malam hari, nenek mengajarinya cara membuat makanan sederhana dan kasar. Bisnisnya cukup bagus, dan ketika itu bagus, dia bisa mendapatkan 20 atau 30 koin tembaga sehari. Wanita hamil itu tinggal di sebuah rumah yang tidak jauh dari nenek, kadang-kadang ketika dia kembali di malam hari, nenek akan memintanya untuk mengantarkan sisa pangsit. Pertama kali dia mengetuk pintu, wanita itu tidak berani membukanya, tak berdaya, Yang Kai hanya bisa meletakkan kantong minyak dengan pangsit di pintu. Setelah membiasakan diri dengan Yang Kai, wanita itu tidak waspada terhadapnya, terutama setelah melihat nenek dan Yang Kai mendirikan toko bersama, tetapi dia masih tidak berani mengatakan apapun kepadanya. Setiap kali Yang Kai mengirim kantong minyak, dia hanya akan menerimanya dan mengucapkan terima kasih. Dari neneknya, dia mengetahui bahwa nama wanita itu adalah Yulu. Inkarnasi Divine Sense Yang Kai berkeliling alam semesta kecil untuk bersantai, jadi dia biasanya akan mengambilnya kembali setelah setengah bulan. Namun, setelah menemukan Yulu, dia tidak punya pilihan selain membuat perubahan. Inkarnasi Divine Sense tidak diambil kembali lagi,
Tetapi tubuh utama tidak rileks sedikit pun dan terus memahami misteri ruang yang hancur. Namun, kemajuan selama 30 tahun terakhir telah lambat, jadi tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memahaminya sepenuhnya. Yang Kai tidak terburu-buru. Bagaimanapun, tidak ada bahaya dia terjebak di ruang yang hancur ini, jadi dia perlu menyibukkan diri untuk sementara waktu. Dapat dikatakan bahwa menemukan Yulu ini adalah kejutan yang menyenangkan. Namun, dengan cara ini, ketika tubuh utama Yang Kai difokuskan pada pemahaman, inkarnasi Divine Sense di alam semesta kecil kadang-kadang akan menjadi linglung, seolah-olah kehilangan jiwanya. Nenek telah melihatnya beberapa kali dan berpikir bahwa Yang Kai memiliki semacam penyakit tersembunyi. Ketika dia melihat pria muda ini menunjukkan tanda-tanda demensia, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Seiring berjalannya waktu, perut Yulu semakin besar, menyebabkan nenek merasa agak khawatir. Hampir setiap hari, Yang Kai secara pribadi mengunjunginya, dan setiap hari, Yang Kai akan pergi ke sungai di luar kota untuk menangkap ikan dan meminta nenek untuk memasak sup ikan untuk menyehatkan tubuhnya. Mengenai hal ini, nenek menggoda, "Wah, jangan bilang kamu menyukainya." Yang Kai secara alami menyangkal. Dia tidak tahu apakah nenek ini mempercayainya, tetapi setelah bertanya, dia tidak mengungkitnya lagi. Jika Yang Kai belum menikah, dan jika dia tidak keberatan menikahi seseorang yang sudah hamil sebelumnya, nenek akan senang untuk menjodohkan mereka berdua. Setelah menghabiskan beberapa bulan bersama, nenek sangat menyukai Yang Kai. Pemuda ini cerdas, dan rajin. Temperamennya lembut, jadi bahkan jika dia tidak bisa menjadi kaya dengannya, dia tidak akan banyak menderita. Satu-satunya hal buruk adalah dia kadang-kadang jatuh pingsan, tapi itu bukan masalah besar. Sayangnya, Yang Kai sendiri telah mengatakan bahwa dia memiliki beberapa istri, jadi tentu saja dia tidak cocok untuk Yulu. Pada malam hari, hujan turun dengan deras. Yang Kai, yang sedang duduk di ruang samping, tiba-tiba sepertinya menyadari sesuatu dan ketika dia sadar kembali, dia mendengar seseorang mengetuk pintu. Dari ruang utama terdengar suara nenek yang bangun. Yang Kai juga dengan cepat bangkit dan membuka pintu, hanya untuk melihat Yulu memegang payung kertas minyak, tetapi setengah dari tubuhnya masih basah, pakaiannya menempel di tubuhnya, menguraikan lekuk tubuhnya yang anggun. "Ada apa?" Yang Kai bertanya. Wajah Yulu memucat saat dia sedikit gemetar. "Setengah dari rumah telah runtuh, aku tidak berani tinggal di sana lebih lama lagi." Petik 2. Yang Kai melihat ke langit malam dan melihat bahwa rumah Yulu memiliki atap yang runtuh. Rumah yang dia tinggali adalah rumah tua yang telah bertahun-tahun terbengkalai. Hujan malam ini cukup deras, itulah sebabnya bencana ini terjadi. Yang Kai tidak bisa menahan keringat dingin, diam-diam bersukacita bahwa atap yang runtuh tidak mengenai siapapun, jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Dia juga tidak menyangka hujan akan begitu deras malam ini. Baru saja, tubuh utamanya berada pada titik kritis dalam pemahamannya, dan itu juga sudah larut malam, jadi dia tidak terlalu memperhatikan tempat ini sampai Yulu tiba di depan pintu. "Masuk dulu." Yang Kai dengan cepat minggir. Nenek mengeluarkan mantel dan berjalan keluar dengan lampu minyak. Ketika dia melihat Yulu, dia terkejut. Yang Kai menjelaskan situasinya padanya, dan nenek dengan cepat mengangguk padanya, "Bagus kalau kamu baik-baik saja. Saat cuaca cerah, aku akan meminta Little Boy yang membantumu memperbaikinya. Sebelum itu, kamu bisa tetap tinggal di sini dengan wanita tua ini." "Terima kasih, Nenek. Terima kasih, Kakak Yang." Mata Yulu sedikit merah saat dia berterima kasih kepada Yang Kai, wajahnya masih dipenuhi rasa takut. Yang Kai tiba-tiba mengendus, "Apakah kamu terluka di suatu tempat?" Yulu menggelengkan kepalanya, "Tidak." "Lalu mengapa ada bau berdarah?" Yang Kai mengerutkan kening. Nenek itu sepertinya memikirkan sesuatu dan melangkah maju untuk menyentuh kaki celana Yulu, tangannya basah dan lengket. Ketika dia meletakkan tangannya di depan matanya, dia melihat bahwa itu benar-benar merah. Dia akan melahirkan. Nenek mendongak. Rahang Yang Kai jatuh dan Yulu juga tercengang. Bagaimanapun, nenek itu berpengalaman dan berpengetahuan, jadi dia dengan cepat bereaksi. Masih ada sekitar 10 hari sampai tanggal persalinan, itu seharusnya membuat janin khawatir. Si kecil sedang terburu-buru untuk keluar. "Anak kecil Yang, cepat pergi ke sisi barat kota dan undang bidan. Saya sudah berbicara dengannya sebelumnya, jadi katakan saja saya mengundangnya dan memberinya amplop merah." Petik 2. N. Yang Kai menjawab sebelum berbalik dan bergegas menerobos hujan. Yulu berteriak dari belakang, "Payung." Yang Kai tidak terlihat. Cepat masuk ke rumah dan berbaring, nenek membantu Yulu masuk ke ruang dalam, tapi saat dia duduk, wajah Yulu menunjukkan ekspresi kesakitan, jelas perutnya mulai sakit.
Nenek menghiburnya dengan beberapa patah kata sebelum buru-buru merebus air untuk mempersiapkan persalinannya. Di sisi barat kota, Yang Kai bergegas ke sebuah rumah dan menggedor pintu, kecemasannya bercampur dengan kebingungan. Sejak debutnya, dia telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika dia berada di ambang kematian, dia masih bisa menjalani kehidupan yang damai, tetapi kapan dia pernah bertemu dengan seorang wanita yang melahirkan? Dia ahli dalam membunuh, tetapi dia juga seorang pemula dalam hal menyaksikan kelahiran kehidupan, meskipun dia secara tidak sengaja menetaskan Yang Xiao dari telur naga. Menetaskan telur naga dan melahirkan adalah dua hal yang berbeda. Jika bukan karena instruksi neneknya, dia tidak akan tahu harus berbuat apa. Faktanya, dengan tahap Open Heaven Orde ke-6-nya, dan identitasnya sebagai tuan alam semesta kecil, membantu seorang wanita yang tinggal di alam semesta kecilnya melahirkan secara alami tidak akan menjadi masalah. Tetapi bagaimanapun juga, pria dan wanita tidak boleh saling menyentuh satu sama lain. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama, Yulu adalah seorang wanita yang memegang prinsipnya, jadi dia pasti tidak ingin hal seperti itu terjadi. Karena itu, setelah nenek memberikan instruksi, Yang Kai tidak ragu untuk menabrak. 4679. Setelah mengetuk untuk waktu yang lama, Yang Kai mendengar beberapa suara samar datang dari dalam rumah. Pendengaran Yang Kai cukup baik, sehingga dia samar-samar bisa mendengar beberapa kutukan. Pintu kamar terbuka dan wajah seorang wanita paruh baya muncul, matanya dipenuhi dengan mata mengantuk saat dia menatap Yang Kai dan menguap, "Sudah larut malam, ada apa?" Petik 2. Yang Kai mundur selangkah dan menangkupkan tinjunya, "Nyonya, tolong maafkan saya. Nona Yu akan melahirkan, jadi nenek meminta saya untuk mengundang Anda." Petik 2. Nyonya Yu. Untuk sesaat, bidan tidak ingat siapa itu, tetapi setelah beberapa saat, dia mengerti, apakah dia dari timur kota. "Iya." Yang Kai dengan cepat mengangguk. Wanita tua itu mengangguk dan berkata, "Nenek Zhou telah bertukar beberapa kata dengan saya sebelumnya. Bukankah ini masih belum waktunya? Mengapa dia melahirkan malam ini?" Petik 2. Ada hujan lebat malam ini, dan sesuatu terjadi di rumah Nona Yu. Mungkin itu membuat janin khawatir. Bidan telah melihat hal semacam ini berkali-kali, jadi dia tidak keberatan dan hanya melambaikan tangannya. "Saya mengerti, Anda bisa kembali dulu." Petik 2. Kamu tidak ikut denganku. Yang Kai tertegun. Bidan tersenyum, wanita tidak melahirkan begitu cepat. Hanya ada beberapa gerakan, jadi bahkan jika saya pergi sekarang, saya tidak akan dapat membantu banyak. Tidak akan terlambat untuk pergi setelah fajar. Petik 2. Mengatakan demikian, dia menutup pintu. Yang Kai melangkah maju dan menekan kakinya ke pintu, buru-buru berkata, "Sebelum saya datang ke sini, Nona Yu sudah mengeluarkan darah, saya khawatir dia tidak akan bisa menunggu sampai pagi." Petik 2. Bidan itu meliriknya dari ujung kepala sampai ujung kaki dan tersenyum, "Kamu sangat mengkhawatirkan gadis kecil itu, apakah anak itu milikmu?" Yang Kai sedang tidak ingin terjerat dengan omong kosongnya. Mengingat instruksi nenek sebelumnya, dia dengan cepat menyerahkan tas uang, "Tolong bantu, Nyonya." Bidan mengambil tas uang, menimbangnya di tangannya, dan dengan santai menyimpannya sebelum dengan tidak sabar berkata, "Dengarkan aku sudah melakukan banyak hal seperti melahirkan anak. Pasti belum terlambat untuk menunggu sampai fajar. Jika sesuatu benar-benar terjadi, saya akan bertanggung jawab. Apalagi hujannya sangat deras, bagaimana Anda mengharapkan saya sampai di sana? Jika saya basah kuyup sepanjang jalan, saya pasti akan jatuh sakit." Yang Kai mengerutkan kening dan bertanya, "Bisakah kamu pergi jika tidak ada hujan?" Petik 2. Bidan mencibir, "Apa? Bisakah kamu mengendalikan cuaca?" Begitu kata terakhir keluar dari mulutnya, senyum di wajah Bidan dengan cepat menghilang, digantikan oleh ekspresi terkejut. Hujan deras tiba-tiba berhenti, dan tidak hanya itu, tetapi awan gelap yang menutupi langit juga dengan cepat menyebar, memungkinkan cahaya bulan yang dingin untuk turun dan menerangi dunia. Bidan itu menatap ke langit dengan ekspresi kosong. "Nyonya, hidup dipertaruhkan." Yang Kai berkata dengan sungguh-sungguh, menatap lurus ke arahnya. Bidan memandang Yang Kai dengan terkejut, sepertinya memikirkan sesuatu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketika dia buru-buru berkata, "Tunggu sebentar, aku akan segera kembali." Petik 2. Yang Kai mengangguk. Sesaat kemudian, Bidan berpakaian rapi berjalan keluar dan mengikuti Yang Kai ke timur kota. Ketika mereka tiba di depan rumah nenek, mereka dapat dengan jelas mendengar jeritan melengking menembus langit malam. Mereka berdua memasuki rumah dan Yang Kai memanggil, "Nenek, dia ada di sini." Petik 2. Suara nenek terdengar, "Cepat masuk."
Yang Kai menoleh untuk melihat bidan, dan yang terakhir dengan cepat melompat ke ruang dalam seolah-olah dia telah menumbuhkan 4 kaki. Ceritan yang menyayat hati terdengar. Yang Kai tidak pernah membayangkan bahwa seorang wanita yang melahirkan anak akan menjadi seperti ini. Dia bisa merasakan kerapuhan dan kesulitan hidup. Bocah kecil yang rebus air. Suara nenek datang dari dalam rumah. Yang Kai dengan cepat merespons dan bergegas ke dapur untuk merebus air. 1 jam kemudian, baskom darah dibawa keluar oleh nenek dan dituangkan ke parit di luar, sementara jeritan menyayat hati Yulu berangsur-angsur melemah. Itu tidak akan berhasil, Nenek Zhou, suara bidan itu terdengar, kelahiran yang sulit, darah yang pecah, salah satu dari hal-hal ini seperti melangkah ke gerbang neraka bagi kita para wanita, bahkan jika itu Lady Yu, bahkan para dewa tidak bisa menyelamatkannya. Petik 2. Tidak bisakah kamu memikirkan sesuatu yang lain? Nenek bertanya dengan cemas. Bidan berkata, apa yang bisa saya lakukan? Jika saya bisa mengundang master dari Seven Star Square, mungkin itu bisa menyelamatkan Nona Yu, tapi sekarang. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya akan mencoba yang terbaik untuk melindungi si kecil ini. Seven Star Square tidak terlalu jauh dari sini, kita tidak akan bisa tepat waktu. Di dalam rumah, nenek menggelengkan kepalanya, matanya yang mendung dipenuhi kesedihan. Lindungi anak itu. Suara Yulu tergagap. Di luar ruangan, Yang Kai berbisik, musuh, mulu, bantu dia menstabilkan kekuatan hidupnya. Petik 2. 2 roh kayu kecil yang telah duduk di bahu dan khawatir di dalam rumah dengan cepat mengangguk tentang situasinya, mengepakkan sayap mereka, dan diam-diam bergegas masuk. Dengan pemikiran dari Yang Kai, sejumlah besar vitalitas alam semesta kecil mulai mengalir ke dalam ruangan. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, tangisan bayi yang cerah terdengar, menembus awan. Pada saat yang sama, sebuah fenomena alam muncul, cahaya bulan mengembun menjadi sinar yang jatuh dari langit, langsung menerangi ruangan di mana Yulu berada, menyebabkan kekosongan bergetar. Namun, di bawah campur tangan Yang Kai yang disengaja, fenomena ini tidak terlihat oleh semua orang kecuali dia. Bayinya lahir. Suara terkejut bidan terdengar dan nenek juga menghela nafas berat. Mulu diam-diam terbang keluar dari ruangan, matanya merah. Tampaknya peristiwa di dalam sangat memengaruhinya. Mengangguk pada Yang Kai untuk menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja, dia kembali ke ruang dalam. Ada kesibukan lain di dalam, dan setelah beberapa saat, bidan keluar sambil mengingatkan nenek, dalam sebulan, jangan sentuh air dan jangan sampai ada angin. Dia beruntung bisa lolos dari kematian kali ini. Jika dia tidak merawat dirinya sendiri dengan baik, mungkin ada beberapa bahaya tersembunyi. Nenek itu tersenyum dan berkata, meskipun wanita tua ini tidak pernah melahirkan anak, saya masih tahu tentang hal-hal ini. Ini berat bagimu. Awalnya, bidan itu tampak tegang, tetapi ketika dia melihat Yang Kai berdiri di luar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil dan dengan cepat berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Petik 2. Nenek itu mengangkat kepalanya dan berkata kepada Yang Kai, bocah kecil yang, siapkan amplop merah lagi. Yang Kai sudah siap, jadi dia mengeluarkan kantong uang lain dan menyerahkannya dengan kedua tangan. Terima kasih banyak, Nyonya. Petik 2. Bidan dengan cepat melambaikan tangannya, kamu terlalu sopan, saya sudah menerima amplop merah, saya tidak bisa menerimanya lagi. Mengatakan demikian, dia berjalan keluar tanpa melihat ke belakang. Setelah melihatnya pergi, nenek menghela nafas, keterampilan anak ini sangat bagus. Nona Yu sudah melangkah ke gerbang neraka, tapi siapa sangka dia bisa mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Bukan hanya dia baik-baik saja, tapi anaknya juga telah lahir dengan selamat. Amplop merah ini tidak bisa disimpan. Kirimkan padanya nanti, apapun yang terjadi, dia menyelamatkan 2 nyawa. Petik 2. Bagus, jangan khawatir, nenek, aku akan mengirimkannya besok. Yang Kai dengan cepat mengangguk dan berbisik, nenek, apakah itu laki-laki atau perempuan? Petik 2. Laki-laki. Nenek tersenyum, sekarang Nona Yu telah memberikan penjelasan kepada keluarga Zhao tua, aku akan pergi merawat Nona Yu. Luangkan waktu untuk istirahat, kamu sudah sibuk sepanjang malam. Petik 2. Nenek, kamu juga harus istirahat dengan baik, kata Yang Kai dengan prihatin. Keesokan harinya, Yang Kai pergi mencari bidan lagi dan setelah banyak bujukan, berhasil memberinya amplop merah sebelum pergi ke sungai di luar kota untuk menangkap beberapa ikan besar. Mendengar keributan itu, nenek berjalan keluar dengan anak di lengannya dan berkata kepada Yang Kai, Nyonya Yu berkata bahwa itu semua berkat Anda bahwa kami dapat mengundang bidan di sini. Dia tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, tapi dia ingin kamu melihat anak itu.
Yang Kai dengan cepat meletakkan ikan di tangannya dan menyekat tangannya sebelum dengan hati-hati menerima anak itu. Mungkin karena bayi itu baru saja makan kenyang, tetapi anak itu tidur nyenyak, melahirkan kecantikan yang lembut. Memegangnya di tangannya, Yang Kai dapat dengan jelas merasakan bahwa tanda dao dari hukum luar angkasa di alam semesta kecil sangat cocok dengan aura anak ini, bahkan perlahan bergabung dengannya. Ketika si kecil masih dalam kandungan ibunya, Yang Kai sudah merasakannya, jika bukan karena ini, dia tidak akan terlalu memperhatikan Yulu. Nenek mengira dia tertarik padanya, tetapi pada kenyataannya, Yang Kai tertarik pada anak di perutnya, tetapi ini adalah kebenaran yang sulit untuk dijelaskan. Yang Kai tiba-tiba berpikir tentang seorang penerus. Dia tidak pernah berpikir bahwa membesarkan makhluk hidup di alam semesta kecilnya akan memberinya manfaat seperti itu. Dengan afinitas bawaan anak ini dengan hukum luar angkasa, dia memenuhi syarat untuk menjadi penerusnya. Jika dia lebih berbakat dan rajin, pencapaian masa depannya di Space Dao mungkin tidak lebih buruk dari miliknya. Sebagai seorang pemuda, dia secara alami tidak terburu-buru untuk menemukan penggantinya, jadi dia tidak pernah memikirkan masalah ini sebelumnya. Namun, karena penerus yang cocok telah muncul, Yang Kai tidak keberatan meluangkan waktu untuk mengolahnya. Pada hari kedua kelahirannya, masih ada beberapa kerutan di tubuhnya. Yang Kai belum pernah menggendong bayi sekecil itu sebelumnya, dan bahkan dengan kultivasi tahap Open Heaven Orde ke-6, dia masih agak bingung, takut bayi itu akan terluka hanya dengan sedikit kekuatan. Di sampingnya, nenek memberinya petunjuk tentang posisi yang benar untuk menggendong bayi, menyebabkan Yang Kai merasa canggung. Kalau nyaman, beri nama anak itu, tiba-tiba nenek berkata. Yang Kai tertegun, apakah itu pantas? Meskipun dia sudah lama berniat untuk mengambil anak ini sebagai muridnya, bagaimanapun juga, mereka bukan saudara atau teman, jadi bagaimana dia bisa memiliki hak untuk menamainya? Nenek cemberut ke arah ruangan dan berkata, maksud Nona Yu adalah dia tidak tahu bagaimana memberi nama bayi itu, tetapi wanita tua ini juga tidak tahu bagaimana melakukannya. Ayah anak itu meninggal tiba-tiba, dan ketika dia masih hidup, dia tidak meninggalkan kata-kata, jadi kami hanya bisa mengandalkanmu. Dari kelihatannya, kamu juga pernah membaca buku sebelumnya, jadi kamu harus membantu kami. Petik 2. Mendengar kata-kata nenek, Yang Kai tidak menolak lebih jauh dan berkata setelah hening beberapa saat, ketika anak itu lahir, malam penuh, dan timur putih pucat, sebut saja dia Ye Bai. Nama keluarga anak itu adalah Zhao, jadi dia adalah Zhao Ye Bai. Dia berbicara sedikit lebih keras sehingga Yulu bisa mendengarnya. Wanita tua itu mengangguk dan berkata, malam berakhir dan matahari terbit. Pertanda baik, Nona Yu, apakah nama untuk anak itu sudah diputuskan? Suara Yulu yang agak lemah terdengar, sudah diputuskan, terima kasih kakak Yang. Petik 2. Yang Kai tersenyum, itu bukan nama yang bagus, jangan salahkan aku ketika anak itu tumbuh dewasa. Nona Yu menjawab, tidak. Nenek itu mengambil anak itu dari tangan Yang Kai dan berkata, anak itu terlalu muda dan tidak bisa tinggal di luar terlalu lama. Aku akan menggendongnya kembali dulu. Aku akan pergi membunuh ikan. Yang Kai berbalik dan berjalan keluar dengan ikan di tangannya. 4680. Koleksi 7 bintang, setelah beberapa tahun pengembangan, telah tumbuh lebih besar dari sebelumnya, mengandalkan Seven Star Square, itu juga menarik banyak orang. Di jalan, sekelompok anak-anak berlarian dan berkelahi. Di depan ada seorang pria dan seorang wanita, keduanya berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Di belakang mereka, 4 atau 5 anak yang lebih tua mengejar mereka, dan pemimpinnya semakin marah. Saat dia melemparkan tanah kedua anak di depannya, dia berteriak, Zhao Xiaobai, berhenti di sana. Petik 2. Anak yang lebih tua beberapa tahun lebih tua dan memiliki sedikit kekuatan, jadi bidikannya cukup bagus. Sebuah gumpalan tanah seukuran kepalan tangan menabrak punggung Zhao Xiaobai, menyebabkan dia hampir jatuh ke tanah. Tanpa berhenti, dia meraih tangan gadis kecil di sebelahnya dan berlari ke depan, berbelok di tikungan dan langsung menuju ke kios yang menjual pangsit ketan, dengan mudah menghindar di bawah gerobak. Dari kelihatannya, dia jelas telah menghindar lebih dari sekali. Sekelompok anak yang lebih tua mengejarnya, tetapi tidak ada jejak Zhao Xiaobai, jadi mereka hanya bisa pergi dengan kecewa. Keluar, Yang Kai, yang sudah lama sibuk, menyeka noda minyak di tangannya dan mengangkat kakinya untuk menendang bagian bawah gerobak. Dua anak kecil turun dari kereta, dan Zhao Xiaobai yang memar dan babak belur menyeringai pada Yang Kai dengan senyum konyol. Mata gadis kecil lainnya merah ketika dia menatapnya, mengangkat tangannya untuk menyentuh area yang memar dan menangis. Saudara Xiaobai, apakah itu sakit? Petik 2.
Zhao Xiaobai memamerkan giginya dan berkata dengan tegas, tidak sakit sama sekali. Yang Kai mengulurkan tangan dan mencubit wajahnya. Sakit, sakit. Zhao Xiaobai dengan cepat memohon belas kasihan, tetapi setelah mengatakan ini, dia takut gadis kecil di sebelahnya akan berpikir terlalu banyak, jadi dia menepuk dadanya dan berkata, Xiaoya, jangan khawatir. Itu hanya cedera kecil, aku akan baik-baik saja setelah tidur. Zhao yang mengangguk, melihatnya bertingkah seperti pahlawan di depan lawan jenis, Yang Kai melengkungkan bibirnya. Namun, apakah itu Zhao Xiaobai atau Zhao Ya, keduanya sangat percaya ini, karena tidak peduli berapa kali Zhao Xiaobai tersandung, selama dia tidur, lukanya akan sembuh total. Yulu dan Nenek Zhou sama-sama kagum dengan hal ini dan merasa bahwa anak ini memiliki semacam bakat bawaan yang tidak dapat dideteksi oleh orang biasa. Bagaimana kamu memprovokasi mereka? Yang Kai menyerahkan masing-masing dari kedua anak itu pangsit beras ketan dan bertanya dengan santai. Zhao Xiaobai mengulurkan tangannya dan mengambil pangsit yang relatif kecil itu, mengunyahnya sambil bergumam, bukan aku yang memprovokasi mereka, Miao Feiping dan yang lainnya yang ingin menggertak Xiaoya. Aku tidak masuk akal dengan mereka. Petik 2. Dan kemudian dipukuli. Yang Kai menatapnya dengan senyum tipis. Zhao Xiaobai memerah saat dia bergumam, ibu bilang aku tidak bisa bertarung dengan orang lain, jadi aku tidak melawan dan hanya bisa lari. Petik 2. Bagaimana jika suatu hari kamu bahkan tidak bisa berlari? Yang Kai bertanya. Zhao Xiaobai tertegun sejenak sebelum tersenyum bodoh, aku tidak akan, aku bisa berlari cepat. Mereka tidak akan bisa mengejarku, dan dalam beberapa bulan, konferensi perekrutan murid Seven Star Square akan dimulai. Pada waktu itu, saya akan pergi dan mencoba. Ibu berkata bahwa jika saya bisa memasuki Seven Star Square, saya akan dapat berkultivasi di masa depan dan menjadi seorang kultivator. Mengatakan demikian, dia mengepalkan tinjunya dan menoleh ke Zhao Ya dengan tersenyum, adik ya, aku akan melindungimu mulai sekarang. Petik 2. Zhao Ya tersenyum manis dan mengangguk. Tiba-tiba, mata Zhao Xiaobai berbinar ketika sekelompok 3 orang berjalan melewatinya, lihat, mereka dari Seven Star Square. Petik 2. Ada 3 orang berjalan di depannya, 1 pria dan 2 wanita. Pria itu tampan dan wanita itu cantik. Semuanya mengenakan jubah putih murid Seven Star Square, membuat mereka terlihat seperti kepingan salju putih bersih. Zhao Xiaobai dipenuhi dengan kekaguman dan keinginan, ketika saya memasuki Seven Star Square, saya juga bisa mengenakan gaun ini. Dia tidak lupa memberitahu Zhao Ya, Xiaoya pasti akan tumbuh menjadi sangat cantik. Petik 2. Zhao Ya menggigit pangsit beras ketan kecil dan mengangguk ringan, ketika aku dewasa, aku akan menikahi kakak Xiaobai. Batuk, batuk, batuk. Zhao Xiaobai hampir tersedak seteguk pangsit beras ketan dan meminta bantuan Yang Kai, Paman Yang, beri aku teh. Petik 2. Makan perlahan. Yang Kai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia menyerahkan semangkuk teh dan dengan lembut menepuk punggung Zhao Xiaobai. Setelah kedua lelaki kecil itu selesai makan, Yang Kai menggosok kepala Zhao Xiaobai dan berkata, sudah larut, pulanglah, jangan biarkan ibumu khawatir. Petik 2. Mengerti. Zhao Xiaobai berdiri dan memanggil Zhao Ya. Kedua bocah kecil itu dengan cepat menghilang ke kerumunan. Segera, Yang Kai juga kembali ke rumah. Sejak 2 tahun yang lalu, Yang Kai telah berangkat sendiri. Bagaimanapun, Nenek Zhou sudah tua dan tidak pantas baginya untuk bepergian sepanjang waktu, jadi Yang Kai membiarkannya tinggal di rumah. Namun, yang membingungkan Nenek Zhou adalah bahwa setelah beberapa tahun terakhir ini, bukan saja dia tidak merasa lebih tua, dia benar-benar merasa jauh lebih energik. Awalnya, dia pikir dia tidak akan bisa hidup lebih dari beberapa tahun, tapi dari kelihatannya, hidup selama 10 tahun lagi tidak akan menjadi masalah. Nenek sangat puas dengan Yang Kai, dan satu-satunya hal yang dia keluhkan adalah Yang Kai tidak kembali ke rumahnya selama beberapa tahun terakhir. Bagaimana dengan istrinya? Lagi pula, jika seorang pria tidak pulang ke rumah sepanjang tahun, apapun bisa terjadi. Pada awalnya, nenek akan mencoba membujuk Yang Kai untuk pulang dan melihatnya. Jika dia tidak tahan berpisah dengannya, dia bisa membawa mereka bersamanya. Koleksi 7 bintang cukup populer, dan bisnis ketan warung nasi dumpling juga cukup bagus, cukup untuk menghidupi keluarga besar, tetapi setelah melihat ketidakpedulian Yang Kai, dia tidak lagi berusaha membujuknya. Tanpa sadar, dia berpikir bahwa Yang Kai mengatakan dia memiliki beberapa istri hanyalah lelucon. Jika tidak, bagaimana mungkin pria sebesar itu meninggalkan istrinya di rumah? Yang Kai sepertinya bukan tipe orang yang akan meninggalkan keluarganya. Ketika dia kembali ke rumah, nenek sudah menyiapkan makanan dan bahkan mengeluarkan sepanci sup ikan, kirimkan ke Nona Yu.
Kedua anaknya masih tumbuh, jadi cukup sulit baginya untuk merawat mereka sendirian. Oke, jawab Yang Kai sebelum mengambil sup ikan dan berjalan menuju tempat Yulu. Jarak antara kedua keluarga itu tidak jauh. Jika bukan karena ini, Nona Yu tidak akan datang untuk mencari nenek saat hujan malam. Tepat ketika dia tiba di depan rumah, Zhao Xiaobai dan Zhao Ya bergegas. Gadis kecil itu mengambil sup ikan dari tangan Yang Kai, berbalik, dan berteriak, "Ibu, paman yang ada di sini." Di dalam rumah, seorang wanita berpakaian biasa dengan cepat berjalan keluar. Itu adalah Yulu, dan sepertinya dia sedang memasak. Ada beberapa tanda hitam di wajahnya yang putih dan syal kain diikatkan di kepalanya saat dia dengan malu-malu berkata, "Kakak yang ada di sini." Petik 2. Yang Kai mengangguk, "Nenek merebus sup ikan dan membawakanmu beberapa." Yulu berkata dengan penuh syukur, "Selama bertahun-tahun, nenek dan kakak yang telah membantuku." "Terima kasih." Yang Kai tersenyum dan berkata, "Kami dari desa yang sama, jadi kamu tidak perlu terlalu sopan. Silakan, aku akan kembali dulu." Yulu tiba-tiba mengangkat kepalanya, "Kakak Yang." Petik 2. Yang Kai berbalik untuk melihatnya. Yulu meremas pakaiannya dan mengumpulkan banyak keberanian sebelum bertanya, "Apakah kamu ingin tinggal untuk makan?" Petik 2. Yang Kai tersenyum dan melambaikan tangannya, "Lain kali, nenek sudah selesai memasak." Melihat Yang Kai pergi, Yulu menghela nafas. Dia tidak terlalu banyak berpikir, dia hanya ingin mentraktir kakak yang telah membantunya selama ini selama bertahun-tahun, dengan makanan yang dia masak untuknya. Itu hanya saja ada terlalu banyak masalah di depan pintu seorang janda, jadi dia tidak berani berbicara sebelumnya. Kali ini, meskipun dia melakukannya, dia tidak berani memaksa. "Kalau saja ayahku adalah paman Yang," tiba-tiba Zhao Xiaobai berkata. Wajah Yulu memerah saat dia memukul kepala putranya, "Omong kosong apa yang kamu katakan?" Petik 2. Selama bertahun-tahun, ada cukup banyak gosip di lingkungan itu, dan jika orang lain mendengar kata-kata ini, mereka tidak akan bisa membersihkan nama mereka. Zhao Xiaobai menjulurkan lidahnya dan membuat wajah lucu pada ibunya. Mengambil sup ikan dari tangan anak itu, Yulu berkata, "Paman yang selalu baik padamu. Kedua namamu dinamai oleh Paman Yang. Ketika kamu dewasa, kamu harus berbakti padanya, mengerti?" Kedua anak itu mengangguk bersamaan. "Cuci tanganmu dan makan," perintah Yulu saat kedua anak itu bergegas masuk ke kamar. Dia melihat ke arah yang ditinggalkan Yang Kai sebelum memasuki rumah. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan memiliki kedua anak. Xiao Bai adalah putra kandungnya, dan selama bertahun-tahun, dia tidak pernah melupakan malam hujan ketika dia berjuang di gerbang neraka. Energi hangat tiba-tiba melonjak ke tubuhnya, membuat putranya aman. Hanya sebulan setelah Xiao Bai lahir, pada suatu malam, suara tangisan bayi tiba-tiba datang dari luar rumah. Membuka pintu, dia menemukan seorang bayi perempuan ditinggalkan di luar rumahnya. Ini adalah Zhao Ya. Mengenai identitas Zhao Ya, Yulu tidak berusaha menyembunyikannya. Untungnya, anak ini memiliki hati yang baik dan tidak pernah mengeluh tentang cara dunia. Setelah banyak menderita bersamanya, dia secara alami optimis. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa Zhao Ya dikirim ke sini oleh Yang Kai. Orang tua anak ini masih hidup, tetapi keluarga itu memiliki beberapa pemikiran untuk lebih menyukai laki-laki daripada perempuan. Beberapa hari setelah Zhao Ya lahir, ayahnya diam-diam melemparkannya ke gunung. Bayi kecil itu ditinggalkan bahkan sebelum dia bisa melihat dunia dengan jelas. Sebagai penguasa alam semesta kecil ini, Yang Kai secara tidak sengaja menyaksikan adegan ini ketika dia berkeliaran di alam semesta kecil, jadi dia secara alami tidak bisa mengabaikannya. Secara kebetulan, tidak lama setelah Yulu melahirkan, dia menempatkan Zhao Ya di luar rumah Yulu. Bagaimanapun, membesarkan satu anak lagi tidak akan mengubah apapun. Itu juga cara untuk menemukan teman bermain bagi Zhao Yebai. Kedua bocah kecil itu tumbuh dengan memakan susu yang sama, sehingga mereka benar-benar dapat dianggap sebagai kekasih masa kecil. Di dalam rumah, cahaya lilin berkedip saat Yang Kai dan nenek makan malam. Nenek ingin mengatakan sesuatu tetapi menahannya. Melihat ini, Yang Kai tersenyum, "Nenek, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada saya?" Petik 2. Nenek mengangguk, "Ya, tapi aku tidak tahu apakah itu pantas." Yang Kai berkata, "Jika nenek ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Apa yang tidak pantas di antara kita?" Petik 2. "Kalau begitu aku akan mengatakannya." Nenek meletakkan mangkuk dan sumpitnya dan memandang Yang Kai dengan serius, "Apa pendapatmu tentang Nona Yu?" Petik 2. Yang Kai berkata dengan serius, lembut, berbudi luhur, pengertian, dan baik hati. Dia wanita yang baik, tetapi hidupnya agak pahit. Itu benar,
Hidupnya agak sulit, nenek sepertinya memikirkan sesuatu dan menghela nafas ringan. Dikatakan bahwa pria takut memasuki jalur pekerjaan yang salah sementara wanita takut menikah dengan pria yang salah. Suaminya tidak buruk, tetapi hidupnya terlalu singkat dan dia secara tidak sengaja jatuh dan meninggalkan dunia. Yatim piatu dan janda miskin telah bersama selama bertahun-tahun, dan tidak ada pria yang merawat mereka. Dia bahkan dengan ramah menerima seorang gadis kecil Xiaoya, membuat hidup semakin sulit.